Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatan Salaka dengan NPM 2415061108. Saya dari kelompok 2C kelas PSTIC. Pada video kali ini saya akan membuat bagaimana cara merangkai counter, di mana di sini saya memilih counter yaitu asynchron down. Pertama-tama kita perlu mengetahui apa itu counter. Jadi, counter adalah rangkaian logika sekuensial yang berubah atau bekerja secara bertahap melalui sederetan keadaan atau state yang berbeda ketika digerakkan oleh deretan pulsa atau input. Kemudian counter juga bisa disebut sebagai pencacah atau penghitung yang menghitung jumlah data yang diberikan pada bagian masukan. Di sini saya akan membuat rangkaian asynchron counter down, di mana asynchron counter down yaitu rangkaian counter yang setiap flip-flopnya di-trigger oleh output flip-flop sebelumnya. Jadi yang hanya dari input clock itu hanya satu, dan flip-flop berikutnya mendapatkan input clock dari output flip-flop sebelumnya. Lalu yang berikutnya saya akan memulai bagaimana cara merangkai uh, asynchron counter down, di mana di sini asynchron counter down saya membuat 6 bit. Yang pertama, kita perlu mencari beberapa gerbang logika yang akan dipakai. Yang pertama itu 4027, di mana ini merupakan gerbang logika CMOS dari JK flip-flop. Lalu berikutnya kita mencari logic state. Logic state ini digunakan untuk input clock-nya. Lalu berikutnya itu kita menggunakan logic probe, di mana logic probe ini digunakan untuk melihat hasil outputnya. Nah, kita di sini sudah mempunyai 3 hal. Yang pertama itu gerbang 4027, lalu logic probe, dan juga logic state. Di sini juga kita menggunakan yang dinamakan sebagai power atau VCC, di mana power ini digunakan untuk memberikan nilai logika tinggi pada inputan, sehingga flip-flop akan membalikan output setiap kali menerima pulsa atau nilai yang disebut sebagai toggle. Baik, yang pertama itu kita perlu memberikan gerbang JK flip-flop 4027, di mana di sini karena saya memakai 6 bit, jadi gerbang logikanya juga ada 6. Kita tempelkan. Kita tempelkan sebanyak 6. Di sini sudah ada 5. Untuk zoomnya, untuk zoom bisa dilakukan dengan melakukan zoom di layar kecil di sebelah kiri atas ini. Lalu yang berikutnya kita perlu menambahkan power untuk di setiap gerbang flip-flop, di mana power ini fungsinya sebagai toggle dan memberikan nilai logika tinggi pada setiap flip-flop. Setiap flip-flop harus kita berikan power atau VCC. Kita letakkan di atas ini. Lalu yang berikutnya adalah logic state, di mana logic state ini digunakan untuk memberikan inputan clock. Logic state berbeda dengan logic toggle. Kalau logic toggle itu hanya bisa satu inputan secara bergantian, sedangkan ini bisa kita atur sendiri. Lalu berikutnya logic state ini kita sambungkan ke inputan clock, di mana yang mendapatkan inputan clock itu hanya dari gerbang flip-flop pertama. Lalu yang berikutnya, karena kita ingin input J dan K ini bernilai 1, jadi kita sambungkan ke VCC-nya. Lalu kita sambungkan juga J-nya. Nah, di sini terdapat bulatan. Bulatan itu berarti kalau misalnya rangkaian ini menyambung atau menjadi satu kesatuan. Lalu kita berikutnya, karena di sini inputan clock flip-flop berikutnya itu merupakan hasil output dari hasil dari flip-flop sebelumnya. Jadi kita di sini
key aksennya kita sambungkan ke inputan clock gerbang berikutnya. Lalu juga jangan lupa sambungkan power dengan inputan J dan K-nya. Sambungkan juga key aksennya dengan clock. Jangan lupa pastikan ada lingkaran di setiap persambungan antara J dan K dan power ini, karena ini menunjukkan kalau misalnya sudah tersambung. Nah, setelah semua rangkaian tersambung, di mana di sini inputan clock ini masuk ke clock flip-flop pertama, lalu key aksennya itu menjadi input clock flip-flop berikutnya sampai flip-flop terakhir. Nah, di sini untuk mengecek hasil outputnya, kita membuat logic probe, di mana logic probe ini karena ini rangkaian asynchron down, jadi dia langsung keluar outputnya dari key aksennya. Nah, di sini setelah sudah semua terpasang logic probe-nya, jangan lupa kita sambungkan antara key aksen dengan logic probe, karena di sini untuk melihat outputnya. Kita sambungkan seluruhnya. Nah, di sini rangkaian sudah tersambung semua, di mana di sini saya akan menjelaskan alurnya terlebih dahulu. Di sini ada yang namanya logic state, di mana logic state ini sebagai inputan clock flip-flop pertama. Lalu J dan K di flip-flop pertama mendapatkan nilai 1 dari VCC berikut. Nah, lalu berikutnya akan menghasilkan key dan key aksen. Nah, yang dipakai pada percobaan asynchronous down yaitu key aksen, di mana key aksen ini digunakan sebagai output dan juga sebagai input clock flip-flop berikutnya. Di mana di sini ini kan ada dua cabang. Jadi cabang yang pertama itu masuk ke clock, cabang kedua ini sebagai output. Begitu juga dengan gerbang logika seterusnya. Di sini kita akan run rangkaian kita untuk mengecek apakah asynchron down-nya sudah berjalan. Nah, asynchron down itu kan menghitung nilai dari logika dari bit tertinggi hingga bit terendah, di mana bit tertinggi itu ada 1 1 1 1 1 1 1 1, lalu terendahnya itu 0 0 0 0 0 0. Nah, untuk mengeceknya kalau misalnya ini benar, berarti ketika kita run harusnya output yang pertama itu 111 111. Nah, di sini ketika sudah kita nyalakan muncul angkanya 111 111. Berarti asynchron counter down-nya ini berhasil karena dia kondisi default-nya yaitu 111 111. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja dari gerbang logika berikut. Nah, di sini kan kondisi default-nya itu 1. Nah, ketika kita menginputkan karena ketika pulsa clock-nya 0, di sini pulsa clock-nya akan masuk ke clock JK flip-flop pertama dan J dan K akan mendapat nilai 1. Di sini berwarna merah yaitu bernilai 1 karena dari VCC. Nah, output dari JK flip-flop yang pasti key dan key aksen itu saling keterbalikan atau bernegasi, di mana ketika key-nya itu 0 pasti key aksennya itu 1.
Nah, di sini key aksennya 1 masuk ke clock berikutnya bernilai 1. Begitu juga terus sampai akhir. Nah, di sini ketika key aksennya 1, maka outputnya juga 1 karena dia bercabang ke output. Nah, di sini kita akan uji coba menginputkan pulsa 1. Nah, di sini ketika pulsa 1 diberikan, yang outputnya akan berubah, di mana output JK flip-flop pertama itu berubah menjadi 0 karena nilai clocknya masuk ke 1 dan hasil key-nya itu 1, key aksennya itu 0. Nah, 0 ini masuk ke clock berikutnya menghasilkan 0 dan dia akan muncul di output terakhir. Nah, di sini membaca outputnya itu dari kanan yaitu 111110, di mana ini adalah nilai yang benar. Kalau misalnya input berikutnya seharusnya yaitu 111101. Nah, di sini benar 111101. Berarti ini benar. Lalu berikutnya seharusnya kalau misalnya benar yaitu 111100. Nah, di sini 111100, berarti rangkaian ini benar. Nah, untuk bedanya asinkron down dan asinkron up, di mana di sini beda perhitungan mulainya. Kalau misalnya down itu dimulai dari 111, kalau misalnya up itu dari 000000. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.